tabi'in. Bagi benda alami yang aliyin, yang memiliki alat. Memiliki alat seperti tangan, kaki, seperti tumbuhan itu ada masing-masing peran khususnya. Ada daun, ada batang, ada apa lagi. Semua masing-masing memiliki peran khusus. Hewan juga seperti itu, ada tangan, kaki, apa segala macam yang memiliki peran-peran khusus. Gitu. Jadi jiwa dalam pandangan Aristoteles adalah kesempurnaan primer, yang menjadi kesempurnaan primer tadi adalah yang menjadikan sesuatu adalah dirinya sendiri. Bagi benda alami, bukan benda konstruksi, yang memiliki alat, itu, yang memiliki tubuh atau alat, dan setiap alatnya memiliki perannya masing-masing. Nanti definisi ini itu dia meliputi 3 jiwa juga, jiwa nabati. Jadi kesempurnaan primer bagi jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. 3 itu. Itu genusnya sebenarnya. Genus dari ketiga jiwa ini. Ada nabati, hewani, dan insani. Itu kita baca saja. Nafs dar negohe arastu. An-nafsu kamalun awwalun li jismin tabi'in aliyin. Kesempurnaan primer bagi benda alami yang memiliki alat. Nafs kamale nukhsutin baroye jisme tabi'i doroye andom dalam kurung organik. Kamal dar lugat bemaknoye fuzunis kedar barobaren naks bemaknoye kambud karol dora. Jadi dalam etimologi kesempurnaan itu bermakna sesuatu yang dimiliki secara lebih fuzuni, berlebih, berhadapan dengan naks, kekurangan, bemaknoye kambudi, kekurangan. Wa taqabule indu asnu'e malakewa adame malakeas. Jadi relasi antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan itu adalah relasi malakah dengan ketiadaan malakah. Dan logika malakah dan ketiadaan malakah itu misalnya berilmu dan tidak berilmu, itu malakah dan ketiadaan malakah. Jadi ketiadaan malakah yakni ketiadaan sesuatu yang bisa diperoleh. Jadi semestinya kita bisa meraihnya, karena kita tidak meraih itu disebut dengan ketiadaan malakah bagi wujud yang berpotensi untuk memperoleh itu. Sehingga misalnya gelas ini tidak bisa disebut jahil. Kenapa? Karena tidak memiliki potensi untuk berilmu. Manusia ketika dia tidak berilmu, maka dia layak disebut jahil karena berpotensi untuk berilmu. Itu disebut dengan malakah dan ketiadaan malakah. Ketiadaan malakah bagi wujud yang berpotensi untuk meraih malakah itu. Melihat dan tidak melihat itu malakah dan ketiadaan malakah. Sesuatu yang melihat tapi tidak melihat, sesuatu yang bisa melihat tapi tidak melihat disebut ketiadaan malakah. Makanya hal-hal yang memang tidak memiliki potensi untuk melihat tidak disebut buta. Kayak gitu. Kesempurnaan dan ketidaksempurnaan relasinya adalah malakah dan ketiadaan malakah. Jadi ketidaksempurnaan adalah ketiadaan kesempurnaan yang bisa atau berpotensi untuk diraih tapi tidak diraih. Jadi kalau kita tidak memiliki sesuatu yang sebenarnya kita bisa miliki, itu disebut dengan ketiadaan malakah.
Begitu sesuatu itu diraih, itu disebut dengan malakah. Tidak diraih, sementara kita berpotensi untuk ke situ, itu disebut dengan ketiadaan malakah. Az-inru kamol, oleh karena itu kesempurnaan amre wujudi merupakan perkara eksistensial kebo fi'liyat tasawwuk dorat yang identik dengan aktualitas. Jadi aktualitas itu sama dengan eksistensialitas. Jadi yang aktual pasti yang eksis, yang ada. Dan itu sama dengan kesempurnaan. Jadi kesempurnaan sama dengan eksistensial, sama dengan aktualitas. Itu secara etimologi. Kamol dar istilah bejizi gufte mishawat kenu dar zat yosefat khud bo'on tamam mishawat. Sementara secara etimologi kesempurnaan adalah sesuatu yang dengannya spesies menjadi sempurna, spesies menyempurna, tamam menyempurna dalam sifat dan dalam sifat atau dalam esensi atau sifatnya. Darzot yo sifat khud tamam misyawat. Jadi kesempurnaan secara etimologi di sini itu dimaknai sebagai hal-hal yang menyempurnakan atau mengaktualkan spesies baik dari sisi zat maupun dari sisi sifat. Itu kesempurnaan. Ini masih definisi kesempurnaan, bukan definisi kesempurnaan primer. Kalau kesempurnaan primer nanti adalah sesuatu yang mengaktualkan spesies dari sisi zatnya. Jadi yang menyebabkan sesuatu adalah dirinya sendiri, itu zat, itu esensi. Azin tarif bekhubi rushan misyawat ke kamol dugune as. Oleh karena itu berdasarkan definisi ini kesempurnaan memiliki dua jenis. Pertama, kamole awal. Pertama kesempurnaan primer. Kita mempunyai daya zat nau'as yang menyempurnakan esensi atau zat spesies. Itu kesempurnaan primer. Karena tadi definisinya kesempurnaan adalah sesuatu yang menyempurnakan, yang mengaktualkan spesies baik dari sisi zat maupun dari sisi sifat. Jika yang menyempurnakan spesies itu adalah dari sisi esensinya disebut kesempurnaan primer, dan jika yang menyempurnakan spesies dari sisi sifatnya yang datang kemudian disebut kesempurnaan sekunder. Yang pertama, kamole awal, kesempurnaan primer. Ke yang tamam kunandaya zote nau'as, yang menyempurnakan esensi spesies. Wa bidune on nau'iyati syai' tamam nemisyawat. Yang tanpa itu, tanpa kesempurnaan primer ini, kespesiesan sesuatu tidak akan mengaktual. Dia tidak bisa disebut spesies itu tanpanya. Jadi manusia tidak bisa disebut sebagai spesies manusia tanpa ada keberakalannya. Kayak gitu. Tanpa keberakalan belum bisa disebut sebagai spesies manusia. Jadi spesies manusia sebagai sebuah spesies itu bersandar pada hadirnya akal pada dirinya. Tanpa akal belum bisa disebut spesies manusia, dia masih disebut sebagai genus hewan. Begitu keberakalan hadir, barulah disebut dengan spesies manusia. Jadi yang mengaktualkan spesies itu disebut dengan, jadi esensinya disebut dengan kesempurnaan primer. Banu barin sinin kamoli nu asyira mizazat. Oleh karena itu
kesempurnaan semacam ini membentuk spesies sesuatu. Az-inru hakikat syai' be'onas, dan hakikat sesuatu bersandar pada kesempurnaan primernya tadi itu. Wadarwoke, dan bahkan sebenarnya nukhsutin fi'liyat syai'as kebiduni on fi'liyat hoye ba'di tahakkuk nemiyobat. Dan itu merupakan adalah aktualitas pertama dari sesuatu yang tanpa aktualitas yang pertama itu, aktualitas selanjutnya itu tidak akan bisa mengaktual. Jadi tanpa ada akal yang hadir pada manusia, maka tidak akan ada aktualitas selanjutnya, tidak akan ada hal yang bisa diraih selanjutnya dan dikatakan itu sebagai peraihan manusiawi. Kayak gitu. Jadi semua perkara-perkara aksidental manusia nanti disebut sebagai perkara aksidental yang dimiliki oleh manusia jika manusianya sendiri sudah terbentuk. Kayak gitu. Jadi selama kemanusiaan manusia belum terbentuk, maka tidak ada satupun hal, sifat, perbuatan, apapun itu yang dimiliki, yang dicapai, yang bisa disebut sebagai hal yang diraih oleh kita sebagai manusia. Jadi ada hal-hal yang kita capai, tapi bukan kita sebagai manusia mencapainya. Kenapa? Karena kita capai dengan meliburkan akal kita, tidak melibatkan akal kita dalam mencapai itu. Sehingga yang kita capai itu sebenarnya tidak bisa disebut sebagai peraihan diri sebagai manusia. Itu adalah peraihan diri sebagai hewan, bukan sebagai manusia. Karena kita meraihnya tanpa pertimbangan akal, tanpa analisis rasional. Gitu. Sehingga tidak bisa disebut bahwa kita mencapai itu sebagai manusia. Karena kita mencapainya dengan meliburkan esensi kita sebagai manusia. Barulah dikatakan bahwa semua ini kita capai sebagai manusia bila kita mencapainya dengan kontrol akal, dengan pertimbangan akal. Kayak gitu. Jadi itu tidak main-main itu ketika misalnya akal dijadikan sebagai diferensiasi manusia, bukan hanya untuk dihafal dalam logika, tapi dia mesti dijadikan sebagai kontrol gerak. Agar apa? Agar gerak kita bisa dikatakan sebagai gerak insani, gerak manusiawi. Kayak gitu. Jadi bukan hanya dihafal dalam logika bahwa ini adalah diferensia, ini genus, ini spesies, ini aksiden umum khusus. Kalau seperti itu maka semua pelajaran filsafat logika hanya tinggal di kepala, tidak memiliki jalan dalam realitas. Bana warin cenin kamoli nu ay syai'ro mizozat wa as in ruh hakikati syai be'on fi'liyat nemiyobat be'onas wadarwoke nukhsutin fi'liyat syai'as, dan pada dasarnya dia merupakan aktualitas pertama sesuatu kewiduneon yang tanpanya fi'liyat hoye ba'di aktualitas selanjutnya, pencapaian selanjutnya tahakkuk nemi yoban tidak akan mewujud. 2. Kamole thani, kesempurnaan sekunder. Ketamamkunan daya sifati as-sifote nau'as, yang menyempurnakan atau mengaktualkan sesuatu dari sisi sifatnya, dari beragam sifat-sifat spesies. Wadar hakikat athare on besyumar mi ayat, dan pada dasarnya merupakan efek dari kesempurnaan primer. Kebeon ores wayo arazi guyan, yang biasa disebut dengan aksiden atau perkara aksidental. Itu makna kesempurnaan primer. Kemudian jism, benda adalah jauharis, adalah substansi,
Doroye abode segone tulu arzu umuk, yang memiliki 3 dimensi, ada tingginya, lebarnya, dan kedalamannya. Kemudian tabi'i jismiske khud be khud dar tabiat wujud doste, yaitu benda yang secara alamiah merealitas di alam, bukan hasil bentukan manusia, tapi secara alamiah memang dia ada. Itu disebut dengan jismi tabi'i. Dar barobare berhadapan dengan jisme ta'limi, yo jisme misali, itu berhadapan dengan benda ta'limi dan benda misali. Tadi itu sudah dijelaskan. Oh ini salah tadi ya. Jismiske khud be khud dar tabiat wujud doste, jadi benda tabiat adalah benda yang secara alamiah merealitas di alam. Sohteye daste bashar naboshat, dia bukan merupakan hasil bentukan, hasil ciptaan manusia. Bano barin, oleh karena itu tobi'i alami dar injo di sini dar barobare jasme sunais, berhadapan dengan benda sunai atau benda konstruktif, benda hasil bentukan manusia, dia berhadapan dengan itu. Nah, bukan dar barobare jasme ta'limi wa jasme mithali, tidak berhadapan dengan jismi ta'limi dan jismi mithali. Kemudian aliyin jismis ke andom wa a'zodorat, itu benda yang memiliki alat. Wabi istilah organikas, atau benda organik lah, yang memiliki alat, dan setiap alatnya memiliki peran masing-masing. Seperti tadi pohon ada alatnya masing-masing, itu ada batangnya, ada akarnya, ada daunnya, yang masing-masing memiliki peran khususnya masing-masing. Hewan juga begitu, manusia juga seperti itu. Begune ike harok kudum azonho wazife viji idoran, di mana setiap alatnya itu memiliki peran khususnya masing-masing. Menandegio seperti pepohonan, seperti tumbuhan, kedoroyerishe memiliki akar, tane, batang, sohe, ranting, wa bargas, dan daun. Kemudian di sini disimpulkan, nafs cisiske hakikate ajzome tabi'i doroye azuro tashkil midahat. Jiwa adalah sesuatu yang membentuk atau merupakan hakikat dari benda alami yang memiliki alat. Itu definisi jiwa dalam perspektif Aristoteles. Coba kita lihat di buku Sayyid Kamal Haidari. Sebenarnya itu juga sebenarnya. Sini definisi kamalun awwalun lahu itlaqan, memiliki 2 makna. Al awwalu makna pertama, al ma'na al falsafi, makna dalam filsafat. Ma bihi yakunu naw'u naw'an, yang menyebabkan nau adalah nau, yang menyebabkan spesies adalah spesies, yang menyebabkan sesuatu adalah dirinya sendiri, yang membentuk hakikat sesuatu. Itu disebut dengan kesempurnaan primer. Wa huwa muqawwimu hakikati syai', yang mengaktualkan atau yang membentuk hakikat sesuatu. Wa ma bihi al-imtiyazu al-zati, dan menyebabkan terbedakannya sesuatu secara zati, secara esensial. Wa huwal faslul ladzi bihi syai'iyatu syai'i, dan disebut dengan diferensia, yang menyebabkan sesuatu adalah dirinya sendiri, identitas esensial sesuatu, bukan identitas aksidental, tapi identitas esensial. Itu. Kemudian
Wahadzal itlaqu lil kamalil awwali, makna yang pertama bagi kesempurnaan primer ini yuqabilul kamal tsani, berhadapan dengan kesempurnaan sekunder, bimana yang bermakna atharin nau'i wa af'alihi, merupakan efek atau perbuatan dari spesies, bukan substansinya tapi efek atau perbuatannya. Jadi spesies itu ada substansinya, ada perbuatan atau efeknya. Famabda'iyatul ma'i likulli mawjudin hayyin kamalun tsanin. Dan oleh karena itu air sebagai sumber dari semua makhluk hidup, sebagai sumber hidupnya makhluk hidup, merupakan kamalun sanin, merupakan kesempurnaan sekunder bagi air, bukan sesuatu yang menyebabkan air disebut air, yang membentuk hakikat air. Itu efek dari air, yaitu bersandarnya kehidupan makhluk hidup padanya, di mana semua makhluk hidup yang bersifat alami tentunya butuh pada air. Air di sini, perannya air sebagai sumber hidupnya makhluk hidup itu merupakan kesempurnaan sekunder bagi air. Wal muradu minal kamalil awwali fit tarif hadzal itlaq. Yang dimaksud dengan kesempurnaan primer dalam definisi Aristoteles tadi adalah kesempurnaan primer yang ini, yang hakikat sesuatu bersandar kepadanya. Kemudian as-tsani, makna kedua dari kesempurnaan primer, al-ma'na lugawi, makna etimologis. Wa huwa ma yuqalu fi ta'rifil harakati was-sayri wat-tagayyuri tadriji, yaitu yang disebutkan dalam definisi gerak atau perubahan secara bertahap, gradual. Jadi kesempurnaan primer dalam makna etimologi atau makna keduanya adalah semakna dengan gerak. Semakna dengan gerak atau perubahan gradual. Kamalun awwalun lima bil quwa min haitsu innahu bil quwa, yaitu gerak. Jadi gerak adalah kamalun awwalun. Itu dalam definisi, salah satu definisi gerak itu didefinisikan sebagai kesempurnaan primer bagi sesuatu yang memiliki potensi dari dia sebagai hal yang memiliki potensi. Jadi gerak. Karena untuk meraih aktualitas selanjutnya, potensi ini mesti bergerak secara bertahap. Nah, gerak bertahapnya ini perubahan bertahap potensi menuju aktualitas, seperti perubahan bertahap telur menjadi anak ayam, perubahan bertahap benih menjadi tumbuhan, perubahan bertahap janin menjadi manusia, itu disebut dengan kesempurnaan primer yang disebut dengan gerak. Gitu. Wa yuqabiluhu al-kamalus tsani, berhadapan dengannya kesempurnaan sekunder, bima'na muntahal harakah, bermakna ujung atau akhir dari gerak. Wa yakunu bintihai wa intifa'il kamalil awal, dan merupakan ujung atau akhir dari kesempurnaan primer atau gerak. Fama damal kamalul awwalu la yujad tsani, selama masih ada gerak berarti belum ada kesempurnaan sekunder. Itu. Kemudian di sini bagus sekali di sini perbedaan antara jisim misali dan jisim tabi'i. Sini dikatakan fal farqul fariqi, perbedaan yang mendasar bainahuma, antara
misali dengan yang alami fi imkanil isyaratil hissiyah lil maddi dunal misali. Jadi kalau benda alami, benda materi itu bisa diisyarahkan secara indrawi, tunjuk apa segala macam. Tapi kalau benda misali itu tidak bisa diisyarahkan secara indrawi. Itu perbedaan mendasarnya menurut Sayyid Kamal Haidari. Ya. Kemudian yang penting-penting lagi di sini itu kemudian dikatakan ta'rifu Arastu kana li jinsin nafsi. Jadi definisi Aristoteles berkaitan dengan jiwa itu sebenarnya adalah genus jiwa yang meliputi nanti semua spesies jiwa. Ta'rifu Arastu kana li jinsin nafsi wa bittali ihtaja kullu naw'in minha li faslin yuqawwimuhu. Oleh karena itu, karena definisinya masih bersifat umum, masih bersifat genus, maka dia butuh pada diferensia, sehingga jiwa insani berbeda dengan jiwa hewani, berbeda pula dengan jiwa nabati. Karena kalau kita mendefinisikan jiwa tadi dengan kesempurnaan primer bagi jismi alami, bagi benda alami yang memiliki alat, itu masih bersifat umum, definisi yang bersifat umum atau definisi genus yang butuh pada diferensia, sehingga jiwa-jiwa yang lain, jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya terbedakan, kayak gitu. Wa faslun nafsin nabatiyah, adapun diferensia dari jiwa nabati, kaunuha mabda'ut taghziyati wa tanmiyati wa taulidul misl, merupakan sumber dari makan minum, tumbuh dan berkembang, serta mereproduksi anak. Itu diferensia dari jiwa nabati. Kalau genusnya tadi definisi jiwa itu. Wa faslun nafsil haywaniyati, adapun diferensia dari jiwa hewani, kaunuha mabda'ul ihsasi wal harakati, dia merupakan mabda'al ihsasi wal harakati, kaunuha mabda'al ihsasi wal harakati, dia merupakan sumber dari persepsi indrawi dan gerak ikhtiari. Wa faslun nafsil insaniyati kaunuha mabda'an ta'akkuli wal istimbati bima'na idrakil kulliyah wasayri minha ilal juz'i. Itu diferensianya, yaitu merupakan sumber dari ta'akkul, berpikir, dan gerak dari universal menuju partikuler. Itu diferensia dari jiwa manusia. Dengan ini maka selesailah definisi jiwa, baik genusnya maupun masing-masing diferensianya sesuai dengan spesies jiwa. Jadi jiwa juga itu merupakan genus yang ada spesiesnya, ada spesies jiwa insani, jiwa nabati, dan jiwa hewani. Ketiganya dibedakan dari diferensianya masing-masing. Ya gitu. Besok pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji jiwa dari perspektif Ibnu Sina dan pemikir-pemikir atau filosof-filosof kontemporer yang lainnya. Itu saja mungkin. Ada enggak pertanyaan di situ? Mas, kitabnya kitab apa ya? Bukunya ini ada 2 buku yang kita pakai. Ada Ilmun Nafsil Falsafi,
Bahasa Persia karya Ayatullah Ghulam Reza Fayazi, penulis buku Daras Epistemologi Islam. Ini kitab utama kita. Yang kedua, kontennya sebenarnya sama, tidak ada perbedaannya. Paling dari sisi penjelasannya saja ada penjelasan tambahan, ada yang. Tapi konklusinya itu semuanya sama. Dan sistematika bahasanya juga sama. Ini Ilmun Nafsil Falsafi karya Alama Sayyid Kamal Haidari. Bahasa Arab. Oke, itu saja mungkin kita akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.